Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang datang kepada kami. Pertanyaan tersebut tentang, Ustadz, bagaimana hukumnya kita menutup mulut di saat sholat? Apakah hukumnya haram atau makruh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebagaimana yang kami pahami gitu ya, sejauh kemampuan kami tentunya. Hadis Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Hadis ini isnadnya dari Hasan bin Zakwan, kemudian dari Abu Hurairah, Allah meridhoinya. Nah, Rasulullah SAW an yughtiya ar-rajulu pahu bis shalah. Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya di saat sholat atau ketika sholat. Dalam kitab Jumu'ah Syarah Al-Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi, dalam dalam kitab solat, bab tentang satrul aurah, itu juz yang ketiga halaman 165, itu beliau menjelaskan tentang di antara yang kita lakukan di saat solat itu adalah menutup aurat. Nah, di kajian itu ada, atau di kitab itu disebutkan bahwa ada hadis tentang larang Rasulullah SAW kepada seseorang yang menutup mulutnya di saat sholat. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini dalam kitab beliau tersebut, bahwasanya hadis ini ada yang melemahkannya. Dari sanadnya tadi, yaitu Hasan bin Az-Zakwan, yang melemahkannya adalah diantaranya Imam An-Nasa'i, kemudian Ad-Daraqutni, dan termasuk Yahya bin Ma'in. Tapi Imam Abu Daud sendiri tidak melemahkan hadis ini, dan bahkan dalam kitab Sahih Bukhari pun ada hadis yang melarang memang tentang menutup mulut ketika saat sholat. Dalam redaksi yang lain itu la talatham gitu ya, janganlah kamu menutup mulut di saat sholat. Terlepas dari adanya yang mengatakan hadis ini lemah atau tidak, tapi sepakat para ulama bahwasanya makruh hukumnya menutup mulut di saat sholat. Baik menutup mulut itu dengan tangan kita seperti ini, atau kita pakai masker, atau kita menaruh tangan kita seperti ini. Tapi hukum itu akan tidak makruh apabila ada hajat, bahkan sunnah malah. Apa hajatnya? Apabila seseorang menguap. Nah, menguap itu kita dianjurkan menutup mulut, gitu ya. Dan ini hadis secara khusus ada mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, Allah meridhoinya, kata Rasulullah SAW, "Idza tasha'aba ahadukum falyumsik biyadihi, fa inna syaitan yadkhul bihi." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia menahan dengan mulutnya, menutup maksudnya ya, menutup dengan mulutnya. Kemudian
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setan akan masuk kalau dia tidak ditutup. Maka ini merupakan sunnah, baik di waktu sholat maupun tidak di waktu sholat, karena ada hajat. Jadi ada kebutuhan di situ. Maka kita menutup mulut ketika memang saat itu ada kebutuhan seperti menguap. Dan termasuk ada hajat juga kalau merasakan ada bau yang tak sedap, maka kita tutup mulut juga, hukumnya tidak makruh. Tapi kalau tidak ada hajat, maka hukumnya menjadi makruh. Artinya usahakan jangan dilakukan. Kalaupun dilakukan, ya sholatnya tetap sah, sholatnya tidak batal. Tentu kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga perbuatan-perbuatan kita dari yang makruh, apalagi tentu yang haram tentunya. Nah, di sini yang larangan Rasulullah SAW menutup mulut itu sifatnya adalah makruh. Jadi kalau ditinggalkan itu lebih baik, jangan dilakukan. Tapi kalaupun dilakukan, ya tidak berdosa, dalam artian satu sisi tidak berdosa dan satu sisinya sholatnya tetap sah, dan artinya sholat tidak batal, tidak masalah. Nah, itu hukum yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, dan begitu juga oleh Imam Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Mumta' juga beliau mengatakan bahwasanya larangan tersebut, larangan menutup mulut itu sifatnya adalah makruh. Kenapa? Karena diantaranya kenapa dilarang? Dilarang bisa saja ketika nanti kita membaca itu hurufnya tidak jelas keluar. Maka hikmahnya itu kita dilarang oleh Rasulullah SAW menutup mulut saat sholat itu agar huruf itu lepas keluar kita membacanya, makhrajnya, sifatnya begitu ya. Tapi kalau sudah mulut tertutup itu tak bagus keluarnya dengan baik. Nah, kemudian tentu juga dengan hajat yang lain seperti tadi bau atau menguap, maka sunnah bagi kita untuk menutup mulut saat ketika kita menguap. Nah, ada lagi dalam syarah yang lain, yaitu yang ditulis oleh Syekh Badruddin Al-Aini dalam syarah Sunan Abu Daud. Beliau mengatakan bahwasanya hikmah kenapa dilarang itu agar tidak menyerupai kebiasaan ibadahnya orang Majusi. Karena orang Majusi itu ibadahnya menutup mulut ketika menyembah api. Nah, untuk tidak tasabuh dengan mereka, maka kita dilarang untuk menutup mulut di saat kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi memang tak wajarlah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menghadap Allah dalam keadaan mulut tertutup tanpa ada hajat, atau tidak ada keperluan yang betul-betul memang harus kita saat itu menutup mulut. Artinya kesimpulannya bahwasanya menutup mulut itu hukumnya tidaklah haram, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat kenapa kita menutup mulut tadi, maka hukum makruhnya hilang, dalam artian bisa jadi sunnah atau dibolehkan. Nah, terkait dengan masker, kalau masker itu kita ada hajat. Apa hajat kita? Yaitu agar kita tidak tertular virus atau menularkan virus kepada orang lain. Karena dalam prinsip agama kita adalah la doror wa la diror. Kita tidak boleh membahayakan diri kita dan tidak boleh juga membahayakan diri orang lain. Mungkin kita aman, tapi bisa saja kalau kita tidak memberikan kenyamanan kepada orang lain, bisa saja kalau kita tidak pakai masker tersebut bisa menular kepada yang lain di samping kanan kiri kita. Maka ini prinsipnya ada hajat. Maka kalau ada hajat tidak ada masalah. Dan pun tidak menyerupai orang Majusi. Kenapa? Karena memang kita biasanya secara normal kita tidak menutup mulut ketika sholat. Nah, artinya kita memakai masker dalam konteks saat sekarang ini, maka hukumnya itu boleh, dan bahkan bisa saja ini menjadi dianjurkan, wajib. Bisa juga berupa wajib. Kenapa? Karena prinsipnya ada aturan yang kita harus taati, karena mentaati peraturan yang sudah diberlakukan kepada orang beriman itu hukumnya wajib. Al-mu'minun ala syurutihim. Orang beriman itu terikat dengan kewajiban-kewajiban dan syaratnya. Tapi kalau tidak ada hajat di situ kebutuhan, maka gugurlah tentunya kita menutup mulut itu.
dan hukumnya tetap menjadi makruh walaupun kita menutup mulut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada yang penanya, mungkin itu jawaban kami. Memang kebiasaan biasanya kalau orang-orang di luar sana atau di Arab sana, ketika mereka pakai sorban itu kan biasanya ada lilitan sorban itu menutup mulut. Nah, itu kenapa tidak dianjurkan atau dilarang menutup mulut di saat sholat, karena bisa saja itu pertama tidak melancarkan itu tadi huruf yang keluar dari mulut, yang kedua memang kayak tidak sopan gitu ya. Dan juga makruh bagi perempuan memakai niqab atau memakai cadar ketika sedang sholat itu. Maka buka cadar itu, karena wajah bagi perempuan tidaklah aurat sebenarnya, kecuali hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin itu saja sebagai jawaban kami tentang pertanyaan tadi, dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan bisa nanti dicari referensi yang lain. Kami menyampaikan referensi yang bisa kami sampaikan. Kalaupun ada pendapat yang lain silakan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.